purity itu bisa banyak ya, konteksnya banyak. Murni bisa berarti tidak berdosa, bisa berarti lurus, tidak berbelok, suci, kudus, itu kan pure ya, purity. Tapi kalau boleh menyimpulkan dari semuanya itu, saya pribadi melihat purity itu sebagai sikap hati. Jadi sikap hati kita di hadapan Tuhan, sikap hati kita di hadapan sesama kita, sikap hati kita ketika kita melayani Tuhan dalam hal apapun, di bidang apapun, sikap hati kita bahkan di dalam pekerjaan kita, di hadapan atasan kita di dunia kerja, sikap hati kita dalam rumah kita yang tidak ada motivasi yang lain. Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Sobat BMTV yang ada dimanapun berada, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita ada di podcast Nilai Pergerakan. Nah, beberapa waktu yang lalu atau saat-saat yang lalu kita sudah ada video-video tentang nilai pergerakan, passion, compassion, sacrifice, dan komitmen. Saat ini kita mau ngobrolin yang namanya nilai purity. Apa itu purity gitu kan? Pasti Sobat BMTV yang di rumah pengen tahu kan? Saya juga pengen tahu sebenarnya purity itu sebenarnya seperti apa sih? Dan kita kedatangan dua orang gitu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya gitu kan. Ada Mbak Mentari. Halo Mbak Mentari. Halo. Ada Mbak Dama. Halo Mbak Dama. Halo. Gimana kabarnya kalian? Luar biasa. Luar biasa. Ya sudah makan? Puji Tuhan sudah Mbak Vino. Oke. Kayak gini, saya tuh dinilai yang purity ini sangat tertarik sekali gitu ya. Bahasanya itu menurut saya sangat berat gitu kan. Purity itu masalah yang tidak terlihat gitu kan ya, masalah hati. Kalau menurut saya purity itu artinya kan kemurnian ya, tapi kemurnian yang seperti apa gitu. Kalau dari kalian berdua punya pandangan nggak sih kayak purity, kemurnian itu kayak apa gitu? Kalau saya pribadi melihat purity itu bisa banyak ya, konteksnya banyak. Murni bisa berarti tidak berdosa, bisa berarti lurus, tidak berbelok, suci, kudus, itu kan pure ya, purity. Tapi kalau boleh menyimpulkan dari semuanya itu, saya pribadi melihat purity itu sebagai sikap hati. Jadi sikap hati kita di hadapan Tuhan, sikap hati kita di hadapan sesama kita, sikap hati kita ketika kita melayani Tuhan dalam hal apapun, di bidang apapun, sikap hati kita bahkan di dalam pekerjaan kita, di hadapan atasan kita di dunia kerja, sikap hati kita dalam rumah kita yang tidak ada motivasi yang lain, yang tidak ada tersimpan kepahitan mungkin, tidak tersimpan dendam atau sesuatu yang tersembunyi dalam hati, yaitu murni gitu loh. Jadi kalau boleh menyimpulkan, purity itu lebih pada ke sikap hati kita, apa yang timbul dari dalam hati kita, yaitu yang menentukan purity itu sendiri. Mbak Dama, boleh nambahin? Kalau dari aku sendiri, purity itu kan kemurnian ya, tapi kalau kita dengar kata purity itu kan lebih ke keaslian, benar-benar itu tidak tercampur gitu loh, masih murni gitu ya, dan tidak ada kepentingan lain, karena ini kan kita berbicara konteksnya di nilai pergerakan. Jadi kalau di nilai pergerakan ini purity itu ya benar juga yang dikatakan Mbak Mentari ya, tentang sikap hati, gimana sikap hati kita itu tidak tercampur. Ketika kita tahu kepentingan Kristus, kita pegang kepentingan Kristus, ya itu aja gitu loh, bukan kepentingan kita pribadi, bukan kepentingan yang lain, seperti itu. Kalau purity, saya jadi tertarik kayak gini, purity itu, kemurnian itu berarti kan juga tidak tercampur dengan dosa kali ya. Jadi benar-benar hidup kita banget, itu juga kayak dipimpin dari Roh Kudus langsung gitu ya. Dipimpin Roh Kudus langsung gitu kan. Jadi kayak manusia kita hidup baru gitu kan, kayak dipisahkan dari dosa gitu. Seharusnya sih kalau manusia gitu kan. Berarti mungkin seperti itu ya, asli, enggak palsu, enggak munafik kayak gitu kali ya. Ya murni itu purity itu ya kayak ya kalau kita ngomong soal dosa tadi kan, kalau purity itu lebih ke kekudusan, kesucian kayak gitu sih. Aku nangkepnya juga. Bener. Saya juga setuju sih kalau purity itu juga tentang kekudusan dan kemurnian sama kesucian gitu kan. Ya. Apa namanya? Tidak bercela kayak gitu. Karena kalau
kalau kita ngomong murni ya berarti kalau ada celahnya sedikit gitu ya udah nggak murni gitu. Kayak susu murni gitu kan. Campurin sedikit racun ya udah nggak murni gitu kan murni ya. Ya. Itu kalau kemurnian gitu kan. Kalau kemurnian sendiri itu bisa dicek enggak sih? Waduh, Iya. susah ini ya. Ada alat timbangannya nggak sih kalau murni itu ada alat timbangannya nggak sih? Purity meter mungkin. Purity meter. Ya, apa ya? Kalau dibilang bisa diukur atau tidak, mungkin kalau kita manusia, kita nggak bisa mengukurnya. Susah banget untuk kita mengukur. Ya kan tadi saya bilang purity itu bagi satu sikap hati. Saya mengukur sikap hatinya Mbak Dwi Nur, Mbak Dama itu hal yang sangat susah gitu. Karena saya bukan cenayang ya. Saya bukan Tuhan yang mengerti hatinya setiap orang gitu. Yang bisa mengukur ya cuma Tuhan. Kalau dibilang diukurnya lewat apa atau bagaimana mengukurnya. Kalau saya pribadi lebih melihat karena purity itu sikap hati. Jadi apa yang timbul dari dalam hatimu itu yang menentukan kemurnianmu. Contoh seperti ini kan firman Tuhan mengatakan kan dari hati terpancar kehidupan gitu. Jadi orang tuh bisa dilihat kemurniannya atau dilihat sikap hatinya tuh benar atau tidak. Itu dari buahnya. Buah yang dia kerjakan, misal kemurnian saat dia mengerjakan pelayanan, itu akan bisa diukur dari buah yang dihasilkan dia dalam pelayanannya dia. Kemurnian dia dalam dunia kerja yang akan diukur buahnya dia di pekerjaannya. Jadi memang mengukur kemurnian itu sulit ya, itu karena itu berproses gitu loh. Kemurnian itu proses, nggak bisa diukur dengan kasat mata. Oh kalau kamu rajin melayani, kamu murni nih. Kalau kamu setiap minggu ke gereja nggak pernah bolos, kamu lebih murni daripada yang bolos setahun sekali. Kan nggak bisa gitu, karena itu dari dalam hati dan itu perlu diuji setiap waktu, perlu diukurnya itu dengan ujian bahkan kalau saya boleh katakan ya. Nggak bisa langsung dijudge ini murni atau tidak. Bahkan dalam satu, ini agak panjang nggak apa-apa ya Mbak ya? Monggo silahkan ya, mau panjang kayak jalan tol nggak apa-apa. Maksudnya seperti ini, dalam satu pelayanan yang sama pun dengan cara yang sama dan sikap hati yang berbeda, hasil pelayanan itu kan bisa sama. Nah yang bisa ngukur ini yang murni, ini yang tidak, padahal hasilnya sama kan susah banget. Lah itu akan jadi bisa terlihat ketika datang ujian. Misal seperti ini, saya pelayanan gitu ya. Dengan motivasi pengen dilihat atau motivasi pengen dipandang si A, si B, si C dan lain sebagainya. Dengan Mbak Dama ini yang murni, kan ini murni banget hatinya terlihat dari wajahnya gitu ya. Wajahnya aja ya berarti. Bajunya sudah putih loh. Wajahnya aja. Kan murni, misalnya dia pelayanan sudah tulus, gak ada motivasi yang lain. Mungkin hasil dari yang kita kerjakan itu sama. Jumlah jiwa yang datang mungkin bisa sama, kualitas pelayanannya sama, tapi tiba-tiba ketika ujian datang, misal ada orang mencela, kok pelayanan seperti ini sih? Nah saya yang nggak murni, itu bisa saja berhenti dan sakit hati, karena motivasi saya salah, saya nggak murni dari awal loh. Sedangkan dia yang hatinya murni, mau dicela, mau tidak ada orang yang mendampingi dia lagi mengerjakan pelayanannya, dia akan tetap stay gitu loh, karena hatinya murni. Lah kalau ditanya cara ukurnya, kalau bagi saya itu berproses, jadi itu akan dilihat dari buahnya orang itu sendiri, gitu sih. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu, oh ini murni, ini enggak, susah gitu. Kayak ini, misal saya sama Mbak Mentari sama-sama bikin risol gitu kan ya, barangnya sama, enaknya sama gitu kan, bikin risol, barangnya sama, enaknya sama, tapi ketika diuji gitu kan, ada orang yang ngomong kalau saya motivasinya saya cuma pengen orang lain itu melihat saya dan risol saya dipuji-puji sama Mbak Mentari yang benar-benar nyuguh ke ngasih risol itu dengan ketulusan hati tanpa pengen pujian. Ketika waktunya diuji, punya saya enggak dipuji, saya yang sakit hati kayak gitu ya. Ya. Benar. Ya, contoh simpelnya seperti itu. Yang Mbak Mentari enggak ngapa-ngapain gitu kan, enggak. Maksudnya enggak ngerasa apa-apa gitu kan, mau dicerca, dihina enggak apa-apa gitu ya. Bisa dicerca, dihina, tahan uji orangnya. Sudah biasa. Nah, iya itu. Kalau Mbak Dama sendiri mau nambahin enggak sih? Sebenarnya hampir sama juga ya sama jawabannya dari Mbak Mentari tadi. Kalau kemurnian itu mau diukur itu susah karena seperti Amsal katakan ya, Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kita
kita yang ada di sini nggak punya hak gitu ya untuk kita mengukur, oh orang ini murni, orang ini tidak murni, karena kita tidak tahu. Kalau kemurnian itu kan berbicara tentang hati. Dari tadi kita ngomongnya hati gitu kan. Dan kalau hati orang kan kita tidak pernah tahu. Dan kalau Amsal katakan seperti itu, berarti itu bukan tugas kita, bukan bagian kita lah ya, bukan bagian kita untuk menghakimi. Jadi orang ini murni atau tidak seperti itu. Jadi kalau kemurnian bisa diukur apa enggak, ya jawabannya ya susah, nggak bisa. Cuma Tuhan yang punya hak gitu loh untuk menguji kita gitu. Sama kayak tadi kan Mbak Mentari sampaikan juga itu nanti berproses. Ya itu memang kalau cara mengujinya itu nanti dengan proses yang ada dalam hidup masing-masing kayak gitu. Ya kalau saya boleh simpulkan sih cuma Tuhan yang bisa ngukur ya. Kalau di Amsal 20 ayat 9 itu dikatakan, siapakah dapat berkata aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Kan nggak ada gitu ya. Saya ngomong Mbak Mentari ini sudah suci hatinya, dosanya sudah dipulihkan gitu. Dengan persembahan hidupnya, dengan dia jadi full timer itu sudah murni gitu. Ya nggak bisa gitu kan ya. Cuma Tuhan yang tahu gitu kan. Semurni apa seseorang gitu kan. Setidak berdosanya seseorang. Tapi saya percaya setiap orang pasti punya dosa gitu. Cuma ya kembali lagi ke Tuhan gitu kan. Di Amsal sendiri juga dikatakan ya itu gitu kan, tidak ada yang bisa ngukur kecuali Tuhan dan buahnya yang Mbak Mentari tadi bilang gitu kan, itu yang bisa menjadi bukan ukuran ya, kayak buah dari kemurnian gitu kan ya. Dan kalau dari kalian sendiri gitu kan, kalian kan ini orang-orang luar biasa gitu ya. Mbak Mentari ini kalau orang bilang dia itu WL tersohor gitu ya. Biasa aja gitu ya. Nah yang luar biasa, bahkan dia itu bisa menciptakan lagu yang keren gitu kan, lagu rohani yang keren gitu kan. Dan pernah enggak sih ketika kalian berada di depan mimbar gitu kan, Mbak Dama sendiri kan juga pengkhotbah gitu kan di youth, di gereja lokal gitu kan. Pernah sih? Enggak sih? Apalagi pelayan mimbar gitu kan. Pelayan mimbar itu banyak dilihat orang gitu kan. Jemaat lah semua lihatnya ke mimbar, nggak mungkin lihatnya ke belakang gitu kan. Waktu ibadah nggak mungkin lihatnya ke tembok juga gitu kan. Pasti yang dilihat adalah di mimbar gitu kan. Pernah nggak sih kalian ngalami yang namanya haus pujian atau disanjung-sanjung gitu terus wah aku banget gitu ya, wah aku gitu kan. Dan kayak gitu kan saya jadi kepikiran kalau orang-orang di mimbar itu kadang-kadang kan ketika kalian boleh melayani, ketika kita boleh melayani di mimbar kan berarti kita selalu diuji ya kemurnian kita ya. Dan kalau kalian sendiri pernah nggak sih ngalami kayak gitu atau merasa merasa ya kayak gitu tadi yang saya bilang tadi? Gimana Mbak Mentari? Apa ya? Kalau saya sebenarnya kan basic saya tuh pemalu. Waduh, putri malu ya. Disentuh langsung mengkeret. Beneran, jadi saya kalau tadi Mbak Diner kan bilang WL tersohor, ya enggak juga, itu biasa aja. Lebih tersohor yang lainnya sebenarnya. Masa bingung itu apa sanjungan apa sindiran gitu ya. Cuma di depan saudara saya kayak gini. Aduh, karena ya tadi satu basicnya tuh bukan orang yang berharap dilihat orang sebenarnya ya. Karena kalau saya boleh flashback, saya WL itu dijorok nih. Kalau orang Jawa bilang tuh dijorok nih sama leader saya Firehouse waktu itu. Didorong ya. Didorong lebih halus ya. Didorong lebih halus. Nih. Didorong paksa. Secara paksa. Gitu dijorok nih gitu. Sama leader saya di Firehouse waktu itu karena memang nggak ada WL yang lain. Jadi saya WL tuh bukan karena apa-apa saudara ya, karena memang nggak ada yang lain gitu. Karena nggak ada yang lain. Gitu. Baik. Dan dari situ mau nggak mau ya saya WL karena memang nggak ada yang bisa WL lagi di Firehouse saya waktu itu. Dari situ sampai hari ini. Jadi kalau dibilang sering dilihat apa ya, sebenarnya basicnya tuh saya nggak pengen mau dilihat di depan orang gitu. Grogi juga masih sampai sekarang juga masih gitu kalau di depan mimbar atau ngomong depan orang gitu masih takut, grogi kan juga masih ada. Kalau dibilang disanjung gitu ya apa ya, karena mungkin berangkat dari tadi
masa lalu saya yang tidak biasa dilihat, terus kemudian jadi orang yang terlihat, tidak bisa dipungkiri secara daging itu seneng ya. Kayak misal disanjung, oh kamu bagus loh gini. Itu kan satu kepuasan, bukan kepuasan, ya kepuasan, kebanggaan. Karena kan kita belajar juga, maksudnya worship leader, orang-orang yang di depan mimbar kan kita belajar juga. Kita nggak ujuk-ujuk bisa WL, bisa khotbah, bisa berdoa di depan orang banyak, itu kan enggak. Kita belajar juga gitu dari nol, dari bawah. Gimana toh cara WL yang baik? Karena kalau WL-nya nggak baik, jadi dimarahin juga gitu loh. Kalau khotbahnya nggak benar, juga dimarahin juga, dicela orang juga gitu kan. Makanya karena memang kita belajar. Dan kalau disanjung seneng itu kan manusiawi. Kalau orang disanjung nggak seneng ya mungkin dipertanyakan juga kan ya, normal atau enggak gitu ya. Itu manusiawi gitu. Tapi kalau dibilang menjaganya, kalau saya pribadi saya tipe orang yang apa ya, puji Tuhannya nggak terlalu gila pujian gitu. Dipuji seneng, tapi nggak terlalu yang pokoknya aku pengen dipuji nih, pengen gini, aku pokoknya biar suaraku bagus, aku gini. Enggak gitu. Kalau dipuji pun ya udah terima kasih, tapi habis itu ya udah memang ini yang harus aku lakukan gitu loh. Ini bukan apa ya, bukan hakku untuk dipuji, untuk disanjung, karena aku WL pun, aku di depan mimbar pun itu untuk pure, untuk melayani Tuhan gitu. Berarti balik ke motivasi tadi. Jadi sebelum kita WL, sebelum kita di depan mimbar, itu dipastikan dulu sebelum kita naik, dilihat orang itu motivasi kita bener dulu gitu. Kalau motivasimu salah, jangankan di depan orang, banyak, di depan 1 orang, 2 orang aja bisa salah gitu loh. Kan yang jadi problem itu bukan yang melihat kita banyak atau yang menyanjung banyak, tapi kita pribadinya, hati kita loh. Walaupun cuma di depan 1 orang gini, kalau motivasi saya sudah salah, nggak murni juga. Oh biar disanjung Mbak Dwi Nur, kan nggak murni juga. Jadi kalau saya pribadi ya itu cara menjaganya, pastikan motivasi saya itu selalu benar. Entah itu di pelayanan di mimbar atau pelayanan di bawah mimbar atau dimanapun, pastikan hati kita tuh benar, motivasi kita benar. Dicek terus setiap hari gitu loh. Sebenarnya aku tuh melakukan ini tuh untuk apa, untuk siapa? Ya itu sih, kurang lebih seperti itu. Bu Gembala? Iya, Bu Gembala. Bu Gembala ya. Bu Gembala domba. Kalau apa caranya tadi ya? Apa tadi ketika kita di mimbar, kita disanjung seperti apa? Kalau basicnya dulu itu ya latar belakangnya hampir sama sebenarnya, tapi kalau dia kan pemalu ya. Saya sih biasa, nggak begitu pemalu banget sebenarnya dulu itu. Cuman memang basic awal mulai belajar melayani itu bukan di mimbar gitu ya. Saya basic awal pelayanan itu dimulai dari hospit ya, memang dari belakang layar gitu. Jadi dan dari dulu tuh saya punya kebiasaan yang kalau orang lain tuh disanjung-sanjung itu suka ya, dipuji, oh kamu bisa gini, kamu gitu, kamu suka, kita suka gitu ya. Tapi saya pribadi tuh dari dulu tuh kalau saya disanjung, saya dipuji, misalkan, oh ini WL-nya bagus, saya jarang WL sih. Maksudnya melakukan sesuatu terus dipuji gitu ya. Orang lain muji gitu, saya tuh pribadi langsung takut apa? Takut nanti nggak murni, maksudnya takut motivasinya jadi salah gitu loh. Itu dari dulu sudah sudah jadi kebiasaan. Kadang-kadang tuh kalau di pujian itu jadi takut sendiri. Nanti kalau ternyata sikap hatinya salah gimana? Karena secara manusiawi mesti orang suka lah dipuji, disanjung itu mesti suka. Tapi kalau sampai pas kita dipuji dan pas itu kebetulan sikap hati kita salah atau kita sedang punya sikap hati yang salah ya susah gitu loh, medeni gitu ya bahasa Jawanya. Menakutkan. Jadi memang kalau orang-orang yang ada di mimbar, kalau sekarang kan sudah beberapa kali ya kadang ada di depan gitu ya. Jadi mulai melatih diri untuk kalau kadang orang muji, orang menyanjung gitu ya takut masih ada apa enggak? Ya kadang-kadang masih takut jadi wah nanti kalau malah jadi salah sikap hati gimana. Tapi ya ketika dengar kayak gitu ya kita mau gimana? Karena kita enggak bisa menolak, jangan dipuji-puji kan, enggak bisa kayak gitu. Jadi ya kalau ada yang muji atau gimana ya wis diterima aja, tapi jangan sampai sikap hati kita salah. Tetap harus kembali lagi ke sikap hati yang benar itu tadi. Senyumin aja. Makasih loh ya gitu kan. Kembali lagi kalau kita pelayan Tuhan berarti kan semuanya karena kasih karunia gitu kan, bukan dengan kuat dan gagah kita. Apalagi tim mimbar, kalau bagi saya pribadi
ketika kalau saya kan lebih banyak ke menyampaikan firman Tuhan ya. Kalau WL aja ya pas-pasan gitu kan ya. Main musik apalagi gitu kan ya. Saya merasa bahwa ketika menjadi pelayan mimbar gitu kan berarti ada sesuatu yang dibereskan di dalam gitu kan ya. Ketika bukan cuma motivasinya atau bukan cuma karena sanjungannya atau kesombongannya, tapi juga setiap hati kita, dosa-dosa kita ya balik lagi ke kudusan itu yang harus kita jaga gitu kan. Kemurnian kan berbicara juga tentang kekudusan yang kita juga bilang tadi, kita obrolin tadi bahwa kalau sudah di depan mimbar ya berarti harus dirontokkan itu yang namanya dosa-dosa gitu kan ya. Dan saya pikir kayak gini, kalau untuk pelayan mimbar itu untuk menjaganya itu juga harus ada hubungan ya dengan Tuhan ya setiap harinya ya. Apalagi worship leader gitu kan. Gak cuma worship leader sih, pemain musik juga gitu kan. Dancer mungkin, orang nari, tamborin, semuanya lah gitu kan. Untuk menjaga kekudusan dan kemurniannya itu kebalik lagi dengan kedekatan kita sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan kan semakin kita nyadar kalau kita orang kecil gitu ya, orang kecil ya apa ya. Ya hanya gogrokan bukan siapa-siapa, gogrokan gorengan gitu ya. Kita cuma gogrokan gorengan, gitu ya, remahan rengginan gitu kan. Ya cuma bukan apa-apa gitu ya tanpa Tuhan gitu kan. Apalagi dengan setiap dosa-dosa kita yang kita punya, kita dikasih karunia untuk kita melayani Tuhan gitu kan. Berarti kan kita nggak boleh bermegah atas itu gitu ya, benar. Ya, kita lagi kalau WL gitu ya, worship leader, mimbar dan lain sebagainya itu kan syarat dengan sanjung-sanjung puji-puji gitu. Dan saya ngerti bahwa kalian berdua itu adalah seorang leader juga gitu kan. Leader di komunitas kalian atau ministry. Kalau sobat BMTV yang ada di rumah perlu ketahui ini, Mbak Mentari ini seringkali dikatakan Bu Menteri Sosial gitu kan. Bu Menteri Sosial yang luar biasa gitu kan. Orang banyak ngomong, Bu Menteri yang luar biasa gitu kan, Menteri Sosial, dia membawai di bidang sosial kemanusiaan. Jadi dia itu ada di ministry yang namanya Anak Kasih Indonesia, benar ya? Benar. Di Anak Kasih Indonesia dia membawai sosial kemanusiaan kayak berbagi nasi di orang-orang jalanan, terus dia juga mengembangkan pertanian juga ya, dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kan ada orang yang, apalagi kemarin waktu awal-awal COVID gitu kan, dia juga ada program yang namanya bagi sembako gitu ya, namanya Lumbung Yusuf. Pasti banyak mata tertuju ke Anda gitu kan ya, matanya tertuju ke Anda gitu. Dan rasanya gimana kayak gitu kan, maksudnya dalam artian seorang leader itu pasti kan ngalami disanjung juga gitu kan, punya otoritas juga gitu kan. Nah kalau Mbak Mentari sendiri ngalamin kayak gitu kan? Kalau konteksnya leader di Anak Kasih Indonesia, mungkin saya tidak menempatkan sebagai leader ya, maksudnya karena itu panggilan saya gitu. Saya di AKI, saya full time, itu kan ya itu panggilan saya. Jadi sampai hari ini pun apa yang saya kerjakan di AKI, ya itu yang memang harus saya kerjakan gitu loh. Karena ya udah itu hidup saya. Jadi masa ada orang yang seharusnya kayak misalnya seharusnya kamu makan gitu, terus kamu gara-gara kamu makan kamu disanjung. Hal yang harusnya kamu kerjakan terus kamu disanjung, itu kan ya hal yang biasa ya. Kalau menyikapinya banyak mata yang melihat, itu justru kalau di dunia sosial, ini ngomong dunia sosial sedikit gak apa-apa ya. Gak apa-apa, pakai aja gak apa-apa itu malah jadi gini. Jadi kekuatan dalam artian seperti ini, orang melihat kita berbagi, jangan dilihat sanjungannya, jangan dilihat pujiannya, jangan dilihat yang dieluk-elukannya, jangan. Justru ketika orang melihat kita bisa menularkan itu gitu loh. Mungkin ada dua sisi yang berbeda. Ada satu sisi yang memang tadi kita sebagai pelayan Tuhan itu harus punya sikap hati yang benar, jangan menonjolkan dirimu, biarkan Tuhan di depan, kita yang di belakang. Itu kan bahasa rohani seperti itu, sembunyikan di balik salibmu, itu kan bahasa rohani seperti itu. Tapi justru kalau dalam pelayanan seperti ini kadang memang kita harus di depan, karena kita menyuarakan gitu loh. Itu yang saya kerjakan di AKI ya, kita menyuarakan, ayo kita berbagi kasih ke saudara kita, ayo kita
ini loh kasih Tuhan tuh harus disalurkan ke orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya, sampai orang-orang bahkan yang di luar sana yang belum mendengar tentang kebaikan Tuhan itu mereka merasakan kasih Tuhan. Nah justru bisa aja itu dibalik dalam dunia sosial yang tadi Mbak Dwi Nur katakan, itu jadi kekuatan. Ketika saya dilihat orang itu bukan jadi kelemahan yang menjatuhkan saya untuk saya jadi sombong, tidak, tapi justru saya harus belajar bisa melihat itu menjadi kekuatan. Karena ketika orang melihat tanpa sadar kita sedang menggemakan suara tentang sosial ini ke orang lain gitu. Itu tentang konteks sosialnya. Kalau ditanya mungkin ya kayak jadi leader itu gimana sih, kayak apa sih, apa menjaganya atau gimana, itu beda konteks lagi. Tapi kalau dalam tadi pertanyaannya kan kalau disanjung gimana. Nah ini ya, jawaban seperti ini gitu. Kalau kalau leader gitu kan punya otoritas gitu kan, kadang pernah nggak sih mau melenceng dari otoritas yang kamu punya atau seperti apa gitu? Saya ini lanjut dulu ini. Masih kamu. Semua mata tertuju ke kamu sekarang. Gini apa ya? Kalau menjaga kemurnian hati sebagai leader, ya jujur ya, kalau saya boleh kesaksian atau sharing sedikit di tempat ini karena mungkin di luar sana juga ada orang yang mengalami yang seperti saya alami beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi kalau boleh bercerita, jadi seorang leader itu kan ada enaknya dan nggak enaknya gitu. Karena di atas kita masih ada leader kita lagi ya. Walaupun saya ini membawahi anak-anak yang di bawah, tapi kan di atas kita ada leadernya lagi, ada mentor lagi, ada bapak rohani lagi kayak gitu. Dan jadi seorang leader itu tanggung jawabnya besar gitu. Tanggung jawab tidak hanya untuk ministry, tapi juga anak-anak kita yang ada di bawah dan banyak hal lagi seperti itu. Dan seringkali kalau yang saya rasakan itu gini, seringkali kan kalau kita mengerjakan ministry itu, apalagi ini ministry sosial ya, itu ada target. Tanpa sadar kita membuat target. Oh, ministrimu harus sampai di sini. Kamu harus mimpimu yang dulu pengen punya rumah singgah atau mimpimu yang dulu pengen punya A, B, C yang dari Tuhan itu harus jadi loh. Kan harus ditarget, ada sistem, ada target dan lain sebagainya. Nah, tanpa sadar hari-hari ini itu menuduh ya, membuat tuduhan di hati nurani saya gitu. Tertuduh ya. gitu ya. Tertuduh gitu. Apalagi kan ini kita habis Covid kemarin, yang Mbak Dwi Nur cerita kita bagi sembako dan lain sebagainya itu kan ya kita akan mengerjakan itu gitu. Habis itu kita bingung, mau kemana ini? Tiba-tiba Tuhan buka untuk proyek pertanian dan sebagainya. Memang ada yang kita kerjakan, tapi kan kondisi yang terjadi hari ini itu memaksa kita untuk kita calm down. Kita nggak bisa yang banyak keluar-keluar di luar atau bagi nasi itu kita juga off beberapa saat waktu itu dan di titik itu makanya tadi saya bilang purity itu perlu diuji setiap waktu karena kita nggak ngerti hari ini kita murni, besoknya kita nggak murni, di spot ini kita murni, di spot yang lain kita nggak murni, makanya kan perlu diuji. Dan itu saya alami gitu hari-hari ini ketika saya cuma diem di rumah ministry AKI Anak Kasih Indonesia itu nggak bisa mengerjakan banyak. Tanpa sadar tadi hati kayak tertuduh, ayo kamu mengerjakan apa gitu, ministrimu mengerjakan apa. Kadang mungkin leader yang di atas nanya itu mungkin nanya ya karena mantau anaknya sampai di mana, itu bisa jadi tuduhan yang sangat amat besar dalam hidup saya gitu loh. Tekanan menekan berat gitu ya. Padahal pertanyaannya simpel, sampai mana, anak-anak gimana, itu kan simpel karena dipantau gitu ya mungkin. Tapi tanpa sadar itu menuduh itu loh, iya ya aku nggak ngapa-ngapain. Oh ya ini gimana lagi ya, caranya gimana sampai mimpi itu jadi. Tujuannya kan baik banget toh, mengerjakan mimpi Tuhan, menjadikan mimpi Tuhan itu sampai nyata. Tapi ternyata tanpa sadar itu tadi, tuduhan itu membuat saya mulai berpikir dengan otak saya, dengan kemampuan saya, walaupun tidak pinter-pinter banget, tapi kan ya lumayan gitu ya. Dengan kepinteran saya cari caranya ministriku tetap jalan di kondisi seperti ini. Akhirnya bisa jadi di kondisi itu tanpa sadar, saya mengerjakan ministri itu dengan apa yang saya mau gitu loh, dengan otak saya tadi, bukan apa yang Tuhan mau. Dan motivasinya bukan lagi karena Tuhan suruh, bukan lagi karena memang ini Tuhan ngomong kamu mengerjakan ini, bukan. Motivasinya bisa jadi karena biar leaderku itu ayem, biar aku tuh nggak dikejar-kejar deadline, atau biar aku nggak ditanyain orang atau dituduh orang
Walaupun mungkin nggak kejadian juga ya, tapi kan tertuduh sendiri sayanya itu. Hakimu nggak jalan gimana, bla 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 bla, dan seperti itu. Lah itu mulai melenceng. Dan jadi kemarin waktu Mbak Dwinder ngasih tema ini, itu jadi narasumber, saya koreksi gitu. Saya koreksi hati saya, jangan-jangan memang ini karena saya juga ngalami gitu loh. Hari-hari ini saya ngalami dan saya sadar saya bertobat gitu ya. Saya bertobat dari itu karena ternyata kemurnian itu bukan ngomong tentang apa yang kita kerjakan, tapi perubahan hidup, perubahan hati yang membawa kepada perubahan hidup. Itu kenapa ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Tuhan bahwa mereka berputar 40 tahun. Itu kan yang terpenting bagi Tuhan bukan gimana caranya Israel ini sampai ke Kanaan, bukan. Dengan kekuatannya Tuhan bisa nggak tiba-tiba celing pindah ke Kanaan? Bisa banget mesti, bisa banget. Tapi yang Tuhan kejar kan perubahan hatinya bangsa Israel gitu loh. 40 tahun dia harus muter-muter, cuma buat apa? Merubah hatinya bangsa Israel. Dan waktu kemarin tuh saya sadar itu, oh ini. Karena Tuhan sedang mengejar perubahan hati kita, karena itu yang membawa kepada kehidupan kita loh. Yang kehidupan real yang kita kerjakan di lapangan, dalam ministry, pelayanan, tempat kerja, atau manapun. Jadi itu sebagai leader ya seperti itu. Kita harus apa ya, kalau bahasan itu repentance ya, pertobatan setiap hari, karena tanpa sadar hari ini kita menang, besok kita gagal, hari ini kita menang, besok lagi kita gagal, gitu terus gitu. Jadi seorang leader, kalau saya boleh menambahkan ya, kalau seorang leader itu kan membawa kayak Musa gitu kan, membawa satu bangsa Israel gitu kan, bisa dikatakan dia juga leader untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Berarti kan seorang leader itu yang saya sepakat dengan Mbak Mentari bilang, setiap hari itu harus ada pertobatan. Tidak cuma tentang motivasi yang salah loh ya, tapi pertobatan dalam artian dosa-dosa gitu kan. Dalam artian yang saya selalu bilang tadi di awal juga masalah kekudusan yang tadi Mbak Dama juga bilang, bahwa leader itu harus benar-benar kayak, kalau saya boleh katakan rohnya harus lebih kuat daripada daging gitu kan. Karena kalau leadernya itu dagingnya lebih kuat, maka yang keputusan-keputusan atau hal yang diambil itu akan menjurusnya ya ketidakmurnian tadi gitu. Benar. Jadi kalau kemurnian itu, kalau menurut saya sih, kemurnian itu juga berhubungan kalau roh kita itu lebih kuat, maka daging kita kan otomatis lemah ini. Berarti kan kita akan lebih ketarik kepada kemurnian diri gitu ya. Untuk mencapai ke roh lebih kuat kan berarti perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, koreksi setiap hari gitu kan ya. Kalau dari Mbak Dama sendiri, ini kan Bu Gembala ini yang luar biasa ini, saya udah kenal Mbak Dama ini udah berapa tahun ya? Berapa ya? 11 tahunan ya. Dari 2009. Oh, kita leadership satu itu tim ya? Oh ya, kita satu tim bener, satu tim ini nih. Ya kita siapa ya saya? Kita leadership trainingnya bersamaan dan dia masih ada sampai hari ini, luar biasa sekali. 2009. Saya waktu leadership training itu saya juga merasakan Bu Gembala ini yang luar biasa gitu kan. Waktu cerita sedikit ini ya. Waktu dia itu orang yang paling mendorong saya gitu kan. Waktu kita melakukan sesuatu di leadership itu. Berat Mbak, mendorong. Tapi luar biasa ya, mendorongnya dengan apa? Makanan. Bener, dia dorong saya dengan makanan. Kenapa? Waktu kita capek kan leadership ya, anggap aja pramuka gitu kan. Kegiatan pramuka gitu ya. Bon gitu ya, capek gitu ya. Capek banget gitu kan. Bu Dama itu selalu ngomong, makan dulu gitu ya. Telur asinnya lah, terus ada roti nastarnya lah, dia bawa mesti makannya gitu. Saya merasakan dia itu sangat humble dan hospitality-nya tingkat dewa gitu kan. Sampai hari ini pun saya merasakan gitu kan. Dan tapi kan yang kita tahu gitu kan, hospit, terus penggembalaan itu kan nggak terlihat. Kalau tadi kan kita ngomong pelayanan mimbar itu kelihatan mata gitu kan. Kalau pelayanan hospit dan lain-lain itu nggak kelihatan tapi terasa, kalau menurut saya loh ya. Tapi kan ada orang yang tidak melihat dan ya cuek gitu kan. Kalau Dama sendiri merasakan ketika tidak terlihat, nggak dianggap sih San gitu, nggak dianggap juga gitu. Pernah ngedumel nggak sih, atau gimana sih caranya biar tetap stay pelayanan gitu ya, murni pelayanan, tulus hati melayani, tapi ya itu dikesampingkan, itu caranya gimana? Kalau saya sendiri ngedumel pernah enggak sih?
Enggak pernah sih, puji Tuhan sampai sekarang. Wow. Saya Bukan tuh lagi Sekali hatinya. jangan gitu. Ampun Jadi Su. takut. Ampun Su. Aku jadi takut enggak. Gini. Jadi kalau ditanya jadi orang yang enggak kelihatan tuh gimana? Ya saya pribadi memang pelayanan tuh lebih suka yang enggak kelihatan ya dari dulu. Kalau sekarang itu kan ya karena pertumbuhan rohani aja sih ya. Jadi sampai saat ini cuman kalau ditanya soal pelayanan yang kelihatan tuh gimana, ngedumel apa enggak? Kalau saya pribadi saya enjoy aja ya, seneng gitu loh. Malah kalau saya melayani pun enggak kelihatan itu bagi saya ya saya lebih nyaman di situ daripada harus di depan seperti ini. Harus di depan seperti ini, tapi Lebih grogi ya. Lebih grogi, tapi kalau kadang memang secara manusia gitu, aku kok nggak dianggap gitu-gitu. Puji Tuhan saya pribadi hampir banget jarang berpikir seperti itu karena saya dari awal bertobat, saya bertobat itu 2008, tapi kita ketemu trainingnya 2009. 2008 di retreat itu, semenjak itu ketika saya belajar melayani, saya sadar gitu ya, saya itu melayani itu untuk Tuhan gitu. Jadi ketika saya melayani walaupun tidak kelihatan tuh, ya saya pandang Yesusnya. Jadi dulu pun pernah sempat ya pelayanan di gereja lokal gitu kan, bahkan yang tidak kelihatan itu disalahkan terus. Pernah sih ada satu masa gitu, bukan disalahkan sih, maksudnya ya mungkin dari situ dididik gitu ya, kayak apa ya bahasa halusnya, kayak disalahkan. Maksudnya kita benar-benar udah enggak dilihat masih disalahkan, masih kok ini kayak gini, dan di situ rasa pahit, rasa marah gitu, saya berusaha. Itu kan masih awal-awal bertobat juga kan. Jadi pas itu saya mengajari diri saya pegang nilai-nilai bahwa saya itu melayani buat Tuhan. Jadi ketika nggak dilihat, bahkan masih nggak dilihat, nggak disalahkan juga kayak gitu, ya saya pandang Yesusnya. Jadi apa yang terjadi gitu nggak membuat kita down gitu ya, keadaan itu nggak membuat kita down. Aku udah digagas, kan kadang ada yang kok aku udah digagas toh, nih aku kayak gitu, yowis terserah kamu yang gagas aku apa enggak, nih aku kayak gitu. Dan satu ayat yang dari awal bertobat itu saya suka itu di Kolose 3 ayat 23 itu yang lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, kayak gitu inti ayatnya. Dan itu selalu saya pegang. Jadi misalkan pelayanan apapun, mengerjakan apapun dan itu tidak kelihatan, ya saya melayaninya bukan manusia, saya melayaninya Tuhan. Jadi tidak kelihatan, tidak dilihat manusia pun bagi saya fan-fan aja kayak gitu nih aku. Asik-asik aja gitu kan ya. Asik-asik aja gitu. Tapi saya percaya kalau nggak semua orang punya pemikiran kayak gitu. Tapi kita di tempat ini kita cuma mau share sama teman-teman di luar sana bahwa setiap pelayanan kita, mau kayak Maria yang duduk diam di dekatnya Tuhan Yesus, atau Marta yang dia pelayanan masalah dan lain sebagainya, itu semuanya sama di mata Tuhan. Mau dekat sama Tuhan, tapi yang jelas balik lagi ke motivasinya ya, gitu. Dan apa ya? Kalau menurut saya biarlah kemurnian itu ya balik lagi kita melayani itu buat Tuhan, dan biarlah Tuhan yang ngecek kemurnian hati kita sendiri, dan Dia sendiri yang boleh menilai siapa kita di hadapannya gitu kan. Yang membedakan setiap manusia ya bukan pelayanannya tapi hatinya, kira saya bilang kayak gitu. Karena Tuhanlah yang menguji hati. Kayak di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi kalau saya bilang ketulusan melayani itu kayak orang kerja selama 1 bulan itu kan dia dapat upahnya di akhir gitu kan. Nggak mungkin kan di tengah jalan dia minta upah gitu, seneni bosnya gitu ya, dimarahi bosnya gitu kan. Tapi yang jelas di harinya Tuhan nanti kita akan dapat upah sesuai dengan setiap pelayanan dari kita masing-masing. Jadi kan
kalau emas dimurnikan itu saya lihat tadi saya googling gitu ya, emas dimurnikan itu ada 7 tahap gitu. Ada yang disaring, terus dia dibakar bahkan sampai 1000 derajat Celcius. Itu 2 kali di kayak gitu kan. Berarti kan yang seperti Mbak Mentari bilang tadi, kalau kemurnian itu diuji terus, diuji terus dan diuji terus. Bahkan kemurnian hati kita itu jauh lebih berharga daripada emas tadi bagi Tuhan gitu loh. Kalau emas itu dimurnikan dengan proses yang panjang dan lebar, emas sangat berharga, tapi buat orang lain, tapi buat Tuhan adalah kemurnian hati kita yang jauh lebih berharga gitu kan. Kita melayani seperti apa, yang penting hati kita dengan murni, tanpa kalau saya ngomong, kalau manusia pasti melakukan dosa-dosa, tapi bagaimana kita belajar untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk kita tetap suci dan kudus di hadapan Tuhan. Dengan apa sih? Ya dengan sesuai dengan Tauratnya Tuhan, ya firman-Nya Tuhan, dan pertobatan setiap hari tentunya, saat teduh setiap hari. Jadi jangan lupa nonton saat teduhnya BMTV gitu kan. Setiap jam 5 pagi gitu ya. Ada saat teduh gitu ya.